Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan Chicago sebagai zona perang pada hari Ahad 5 Oktober 2025. Hal ini menjadi pembenaran terbaru Donald Trump yang mengarahkan tentara cadangan Amerika Serikat Garda Nasional ke kota yang dikuasai oposisi Partai Demokrat tersebut. Pada hari Sabtu, Donald Trump juga mengizinkan pengerahan 300 tentara Garda Nasional ke kota terbesar ketiga di Amerika tersebut. Padahal para pemimpin terpilih termasuk yang di sana, wali kota dan gubernur negara bagian lainnya menolak. Apakah ini wujud demokrasi? Ketika rakyat sendiri diperlakukan sebagai musuh negara, mengapa kapitalisme selalu melahirkan pemimpin yang menindas atas nama keamanan? Dan apakah Amerika yang mengaku penjaga kebebasan padahal membungkam rakyatnya sendiri? Dan apakah ini bukti kerusakan sistem sekulerisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Nampaknya Donald Trump tidak ingin dirinya terhindar dari sorotan kamera ataupun media dunia dan kali ini juga membuat kontroversi. Dan kali ini membuat negaranya sendiri yang ketika Donald Trump mengarahkan tentara militernya ke kota-kota yang dikuasai oposisi. Menurut Anda seperti apa sesungguhnya peta politik di Amerika sana? Apakah ini juga menandakan bahwa jurang antara partai yang berkuasa di sana, Demokrat dan Republik, telah melebar menjadi konflik politik terbuka di jantung negeri yang mengaku katanya paling demokratis sedunia itu, Bung? Ya, Bung Anggi, ini kalau kita coba melihat ya, apa namanya, konteksnya. Jadi saya kira kita harus memahami konteks yang terjadi. Kenapa Donald Trump itu mendeklarasikan zona perang di Chicago ya, Bung Anggi. Jadi wilayah Chicago itu adalah wilayah yang sampai hari ini itu masih masuk sebagai wilayah dengan tingkat kekerasan yang tertinggi di Amerika Serikat. Itu sehingga dan sejak periode pertama Trump, Trump itu memang sudah mendesak ya eh, apa namanya pemerintah lokal untuk bertindak keras atau bersikap keras terhadap kekerasan yang terjadi itu, pembunuhan, penembakan yang terjadi itu, tapi ternyata memang apa namanya tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi wilayah ini adalah wilayah yang secara dalam dalam konteks apa kriminalitas tinggi, Bu Anggi, penembakan, pembunuhan, termasuk perdagangan narkoba. Dan itulah yang dilakukan oleh Trump pada akhirnya memobilisasi pasukan untuk eh, apa yang katanya itu untuk melakukan perang melawan kriminalitas. Nah, cuman ini dikritik oleh masyarakat karena ternyata yang berdampak itu bukan hanya yang dianggap kriminal, tapi juga akan teror atau intimidasi ketakutan bagi para warga, gitu kan. Nah, Bung Anggi, eh, nah namun begini, masalahnya adalah ini kan mengapa muncul apa namanya dugaan bahwa ini adalah sebenarnya bagian dari apa politik eh, antara clash ya antara Demokrat dan Republik karena memang wilayah Chicago ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Partai Demokrat ya gitu. Jadi ini seolah-olah masih ada hubungannya dengan clash partai gitu. Walaupun memang secara objektif, Bu Anggi, ini Chicago memang sudah dalam keadaan kritis ya masalah kriminalitasnya gitu. Hanya saja eh, apa hanya saja solusi Trump untuk melakukan mobilisasi militer di sana itu juga ternyata dianggap tidak akan menyelesaikan masalah, Bung Anggi. Karena persoalan akar masalah dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di Chicago itu bukan karena banyaknya kriminalitas, tapi ada faktor-faktor struktural yang melandasi sehingga muncul berbagai kekerasan yang itu tidak bisa dibendung di wilayah Chicago, Amerika Serikat. Itu, Bung Anggi. Dan apakah artinya sistem kapitalisme selalu melahirkan pemimpin otoriter seperti Donald Trump yang menindas warga sipilnya atas nama keamanan dan apakah demokrasi juga hanya topeng kekuasaan kaum elit, Bung? Nah, kapitalisme ya. Nah, saya kira ini menarik. Ini yang menurut saya masalah struktural, Bu Anggi ya.
di Amerika Serikat. Jadi ya, tadi kalau Anggi mengatakan negara sedemokratis Amerika sebagai negara demokrasi terbesar di dunia misalnya, itu kok bisa juga melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum ya. Bahkan eh, pemerintah ya, beberapa kalangan di Chicago itu sudah berupaya untuk mengajukan ke pengadilan untuk menghentikan kebijakan Trump itu yang dianggap sewenang-wenang atau melangkahi otoritas dari pemerintah setempat gitu. Itu kan sebenarnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Padahal dalam negara demokrasi itu hukum itu adalah otoritas tertinggi, bukan kekuasaan yang menjadi otoritas tertinggi. Nah, tapi ya begitulah ya, politik ya seperti itu gitu. Nah, dalam konteks kapitalisme tadi, Bu Anggi, nah saya kira betul sekali istilah kapitalisme itu menurut saya adalah kata kunci yang menjadi em, salah satu sebab akar masalah dari apa yang terjadi di Chicago gitu. Nah, ternyata Bung Anggi, itu kalau kita lihat data-data yang ada, memang wilayah Chicago ini kan wilayah yang em, apa namanya jumlah penduduk migran itu sangat tinggi, ya sekitar kurang lebih 40%. Migran Afro-Amerika ya, Afrika Amerika Latin gitu. Itu ada di sana, di wilayah Chicago. Dan di sana kesenjangan sangat tinggi, Bung Anggi. Em, dan bahkan dikatakan Chicago itu adalah kesenjangannya itu lebih tinggi di atas rata-rata nasional Amerika Serikat. Jadi dianggap sebagai 10 kota terburuk untuk ketidaksetaraan di Amerika Serikat. 20% warga Chicago itu di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran di wilayah mayoritas 15 sampai 20%. Jadi persoalan ekonomi itu di sana sangat sangat besar sekali, sangat berat sekali, Bung Anggi. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain, adanya kesenjangan dalam bidang pendidikan juga, ya. Di wilayah-wilayah minoritas, wilayah-wilayah kulit berwarna seperti Afrika misalnya, yang warga-warga keturunan Afrika, itu mereka itu dari segi pendidikan itu tidak merata gitu. Ini di antara, jadi ada masalah kesenjangan ya secara ekonomi, secara pendidikan, kesejahteraan. Terus ditambah lagi apa adanya ketidaktegasan ini khususnya dalam konteks pemerintahan pusat terkait dengan jual beli senjata. Kita tahu ya bahwa di Amerika Serikat itu jual beli senjata itu masih legal gitu. Dan ini kan sebenarnya apa yang membuat terjadi penembakan banyak terjadi itu karena ya penjualan senjata legal. Walaupun di wilayah Amerika di wilayah Chicago itu terjadi apa namanya eh, terjadi pengetatan ya. Jadi pengetatan terhadap masalah jual beli senjata. Bahkan Trump pun itu mendesak Chicago sebenarnya untuk melakukan pengetatan terhadap itu. Tapi kan para gangster misalnya itu melakukan impor dari wilayah-wilayah yang lain. Impor dari wilayah-wilayah yang lebih longgar gitu untuk jual beli senjatanya. Dan itu tidak selesai sampai hari ini. Nah, itu artinya bahwa ini kan berarti masalah nasional berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebijakan jual beli senjata. Jadi ada masalah struktural, masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah pendidikan yang tidak merata. Ini kan menjadi faktor-faktor yang yang mendukung suburnya kekerasan atau kriminalitas dimanapun juga, Bung Agi ya. Mau di Amerika Serikat, di Indonesia juga sama. Terjadinya berbagai macam kriminalitas itu karena adanya kesenjangan yang melebar, masalah ekonomi yang tidak terselesaikan, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, sehingga kalau hanya solusi tadi istilahnya apa ya, perang total atau solusi deklarasi zona perang di Chicago, itu hanya penangkapan-penangkapan saja, Bung. Penangkapan banyak orang, misalnya ratusan atau ribuan orang. Itu malah jadi beban ekonomi kan pada akhirnya. Semakin banyak yang ditangkap, itu kan ya ini menjadi beban ekonomi buat pemerintah Amerika Serikat. Dan ketika masalah struktural tidak diselesaikan, kalau masalah-masalah kebijakan itu tidak masalah kebijakan yang tidak adil itu tidak diselesaikan, maka tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas di wilayah tersebut. Nah, pada akhirnya ini hanya buang-buang energi pemerintah Amerika Serikat gitu. Dan saya kira juga Trump tidak, apalagi negara kapitalis seperti Amerika Serikat itu secara ideologis tidak akan bisa memberikan solusi yang pas ya. Karena namanya negara kapitalis itu kan pada akhirnya kepentingan oligarki lah yang berkuasa, kepentingan para pemodal lah yang berkuasa. Jadi mereka itu disandra oleh kepentingan itu. Ya pada akhirnya memang kita tidak bisa berharap kapitalisme itu akan bisa menjadi solusi. Bahkan solusinya adalah ya tumbangan kapitalisme, ya kan?
Jadi ketika ada pemimpin seperti Trump, kemudian kebijakan-kebijakan militerisasi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena masalahnya ada pada aplikasi dari sistem kapitalisme sendiri di Amerika Serikat. Gitu, Bung Anggi. Jadi ini memang bukti nyata dari kehancuran moral serta politik dari sistem kapitalis demokrasi yang busuk, bahkan sampai istilah rakyatnya pun diperlakukan sebagai musuh negara, Bung. Ya, ya kita kita ini persis apa yang dikatakan oleh Daniel Ziblatt dan Levinsky ya. Ziblatt dan Levinsky dalam How Democracies Die, bagaimana negara-negara demokrasi itu mati. Di situ kan jelas sekali argumennya Ziblatt yang mengatakan bahwa negara-negara demokrasi itu pada akhirnya eh, seperti ini hari ini ya, terpilih pemimpin-pemimpin yang bertopeng populis, tapi sebenarnya mereka itu otoriter. Kenapa? Karena itu ya masyarakat itu gampang tertipu, Bung Anggi, karena ada kesenjangan ekonomi, ada persoalan kesenjang apa namanya, ada hal yang tidak selesai dari masalah masyarakat yang itu tidak diselesaikan oleh negara-negara demokrasi. Nah, makanya solusi dari Ziblatt itu kan di bab akhir bukunya itu adalah ya kalau ingin menyelesaikan masalah demokrasi mati ini, maka negara harus menciptakan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, hak-hak yang sama masyarakat. Kenapa begitu? Nah, saya kira kita sepakat, Bang Anggi ya. Semakin kualitas kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, kualitas pendidikan masyarakat semakin tinggi, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidup dan kualitas pribadi eh, individu di masyarakat tersebut. Jadi ketika seseorang itu secara ekonomi sudah tercukupi, kerjaan hidup layak, gitu ya, tempat tinggal yang layak, kemudian pendidikan juga tercukupi, maka peluang dia untuk kriminal sudah pasti akan berkurang drastis. Karena secara pemikiran aman, secara kebutuhan aman. Tapi sebaliknya ketika secara pendidikan itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup karena mahal, ditambah lagi kesempatan kerja tidak ada, ditambah lagi rumah tidak punya, ditambah lagi kebutuhan makan tidak punya, itu potensi untuk memikirkan cara-cara yang sifatnya kriminal itu besar potensinya, Bang Anggi. Makanya di wilayah Chicago ini perdagangan narkoba itu tinggi, ya. Karena ini mungkin salah satunya jalan keluar mudah yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan makan tujuannya kan. Jadi artinya apa? Ya itu pada akhirnya memang sistem demokrasi ini itu akan membunuh dirinya sendiri kalau tidak menyelesaikan masalah-masalah struktural yang terjadi di masyarakat. Tapi sayangnya demokrasi tidak bisa melakukan itu, Bung Anggi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan sejalan beriring dengan eh, nilai-nilai liberalisme ekonomi, dan liberalisme ekonomi meniscayakan negara tidak campur tangan untuk menjamin kesejahteraan rakyat karena mereka yakin dengan mekanisme pasar bahwa ketika pasar itu dibebaskan maka itu akan menciptakan eh, apa namanya kesejahteraan yang sifatnya merata di tengah-tengah masyarakat, dan itu kan sudah terbantah dan sudah terbukti tidak jalan sampai hari ini gitu. Dan apakah artinya dunia masih harus bisa percaya pada kebohongan yang katanya land of freedom ini, Bung? Iya, pada akhirnya begitu Bung Anggit. Tahun 2011 kita sudah bisa melihat ya bagaimana warga Amerika sudah demo gitu ya, sudah teriak-teriak, "We are the 99%, 99% gitu. Occupy Wall Street, we are the 99%, 90% ya." Nah, itu kan menggambarkan bahwa Amerika itu sudah sangat muak dengan sistem kapitalisme eh, yang hanya menguntungkan 1%, karena warga Amerika mengatakan we are the 90% ya, 99%, sorry. 99%. Jadi kita itu adalah bagian dari 99% yang eh, terdampak buruk terhadap kapitalisme. Sementara kapitalisme itu hanya menguntungkan 1% orang. Pada akhirnya warga Amerika ini itu akan semakin benci dengan kapitalisme. Kita bisa melihat Bung Anggi ya, satu film yang menarik, Joker, kalau Bung Anggi penonton film Joker. Film Joker itu kan sebenarnya menelanjangi kapitalisme di Amerika Serikat kan. Bahwa munculnya banyak kriminal, pembunuh yang terjadi di jalan-jalan Amerika itu kan karena ada kondisi yang menciptakan mereka. Kondisi ketidakadilan, bully di mana-mana, kesejahteraan tidak mereka penuhi. Sehingga apa berdampak kepada mental setiap orang. Dan mental yang setiap orang itulah yang menghasilkan para joker.
Dan para joker itulah yang akan menebar ketakutan teror dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Baik, jasa kalau Bung Hasbi untuk paparnya. Semoga ini lagi-lagi menyadarkan kita bahwa kapitalisme memang begini dan yang dihasilkan hanya pemimpin rusak yang tidak adil dan memberikan solusi bagi solusi yang sebetulnya lagi-lagi bukan memperdamai atau memberikan solusi terbaik, bahkan memperkeruh keadaan yang ada. Jasa kalau sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.